Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasil Imam dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 220201 Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan data mining dengan metode klasifikasi dengan metode decision tree dan life bias. Yang pertama yaitu data mining. Apa itu data mining? Data mining adalah proses interaktif untuk menemukan pola dan wawasan berharga dari data besar. Salah satu teknik mining yang paling penting adalah klasifikasi, yang membantu memprediksi kategori suatu objek berdasarkan karakteristiknya. Konsep decision tree. Yang pertama yaitu struktur hierarkis. Decision tree menggunakan struktur pohon untuk membuat keputusan berdasarkan serangkaian aturan yang diterapkan secara berulang. Yang kedua, pembuat keputusan. Setiap node dalam tree memiliki fitur cabang mewakili keputusan dan daun mewakili kelas atau label keputusan. Yang ketiga, pembelajaran cepat. Decision tree dapat dilatih dengan cepat dan mudah diimplementasikan, membuatnya menjadi algoritma klasifikasi yang populer. Dan contoh sederhana dari decision tree. Di sini ada atribut cuaca, suhu, kelembapan, dan di sini ada label bermain antara yes atau tidak, ya atau tidak. Yang pertama, cuaca. Jika cuaca cerah, suhu panas, kelembapan normal, maka akan diasumsikan sebuah keputusan. Keputusannya apakah akan bermain atau tidak. Di sini mendukung untuk bermain. Sebaliknya, jika ada cuaca cerah, suhu panas, dan kelembapannya tinggi, maka keputusannya tidak bermain. Seperti itu. Kemudian pengembangan decision tree. Yang pertama, memilih fitur. Tentukan fitur yang akan digunakan untuk membuat split node pada pohon. Yang kedua, hitung nilai gain. Hitung nilai informasi untuk memilih atribut yang akan dipecah dalam pohon keputusan, yang menunjukkan beberapa baik fitur dapat memisahkan data. Yang ketiga, percabangan. Buat cabang baru berdasarkan fitur dengan nilai gain tertinggi, lalu diulangi proses setiap cabang. Kemudian kita akan mencobanya di rapid manner. Pertama kita ke desain dulu. Nah, di sini ada di repository itu ada data golf. Kita akan menggunakan data golf untuk melihat keputusan dan diuji menggunakan decision tree. Yang pertama kita lihat dulu isi dari data golf. Kita apply. Kemudian akan muncul seperti ini. Cuaca, panas, temperatur, kelembapan, dan angin. Dan yang di sini adalah label. Bermain ini adalah label. Keputusannya antara yes atau no, bermain atau tidak, seperti itu. Jadi dari data ini akan kita hitung menggunakan decision tree. Caranya yaitu klik di operator, pilih decision tree,
kemudian kita drag. Nah, sudah muncul. Lalu kita pilih mode-nya sampai ke sini. Kemudian kita apply. Sukses. Maka akan keluar wig-nya seperti ini, outlook-nya. Nah, ini sampelnya yang tadi, dan ini adalah decision tree-nya. Nah, kemudian ini adalah decision tree-nya. Kita lihat dari cuacanya dulu. Yang pertama, ketika cuaca mendung, maka kemungkinan besar akan bermain. Nah, ketika cuaca mendung, ini akan memungkinkan para pemain golf itu bermain. Nah, jika hujan masih ada kemungkinan bermain. Jika tidak ada angin, nah, jika tidak ada angin, kemungkinan akan bermain. Kalau ada angin, ini indikasinya tidak bermain. Lalu ketika panas, ini ada kemungkinan tidak bermain dan ada kemungkinan bermain. Tergantung kelembapannya. Jika kelembapan lebih besar dari 77,5, maka dipastikan tidak bermain. Tapi jika kelembapannya lebih dari 77,5, maka kemungkinan akan bermain. Nah, seperti itu. Jadi di decision tree ini akan menampilkan keputusan yang lebih kompleks dan lebih mudah untuk dipahami. Dari sebuah data akan ditampilkan menjadi suatu pohon akar keputusan seperti ini. Nah, sekarang kita akan mengukur akurasi dari metode decision tree ini. Sebelumnya kita membutuhkan dataset yang ada di bawah data golf. Lalu kita membutuhkan operator yang bernama apply model. Nah, ini. Selanjutnya kita sambungkan mode-nya dan data setnya ke only label, dan kita sambungkan ke res dan mode-nya. Nah, lalu kita mainkan ini decision tree-nya, dan sampel setnya seperti ini. Ini adalah data awal dari data uji yang pertama tadi, yang pada awalnya no, lalu diprediksi dengan decision tree menjadi yes. Dan jika ada yang yes, maka diklasifikasikan kepada yes. Yang pertama ini indikasinya salah, berarti decision tree-nya kurang akurat, klasifikasinya kurang akurat. Jadi contoh yang benar itu klasifikasinya yang pertama yes, yang kedua juga yes, seperti itu. Nah,
Sekarang kita tambahkan performa dari uji data menggunakan metode decision tree ini. Kita tambahkan performance klasifikasi. Nah, berhubung datanya ini klasifikasi, maka kita tambahkan yang ini performance dari klasifikasi. Ini untuk menguji tingkat akurasi dari decision tree. Maka akan muncul akurasinya. Jadi akurasi dari data ini kita tampilkan dulu datanya, kita masukkan. Seperti ini. Jadi ini adalah data awal sebelum di decision tree kan, dan ini adalah data yang sudah di decision tree. Ini seperti awalnya, ini kita klasifikasi, diklasifikasikan. Nah, tingkat akurasi dari data ini bisa dilihat dari performa tadi. Nah, akurasinya adalah 64,2. Jadi sudah lumayan bagus ya untuk data ini. Nah, dengan metode seperti ini. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan untuk naive Bayes. Nah, naive Bayes. Nah, ini naive Bayes ya. Jadi konsep dari metode naive Bayes ini adalah probabilitas. Kita menghitung kemungkinan dari suatu acara, kemungkinan dari suatu peristiwa. Nah, kemungkinan dari suatu peristiwa yang mungkin akan terjadi. Nah, itu menggunakan metode naive Bayes karena lebih tepat. Untuk probabilitas ini sangat cocok sekali digunakan untuk membuat asumsi atau probabilitas dugaan. Jadi naive Bayes sendiri adalah algoritma klasifikasi yang didasarkan pada teorema Bayes yang menghitung probabilitas bersyarat dari fitur-fitur suatu objek. Nah, asumsi itu ada asumsi independen. Naive Bayes mengasumsikan bahwa setiap fitur independen satu sama lain, sehingga dapat dihitung secara terpisah. Dan konsep naive Bayes ini termasuk sederhana. Meskipun sederhana, naive Bayes terbukti cukup akurat untuk banyak masalah klasifikasi. Nah, naive Bayes ini memiliki ciri sederhana, tetapi dia itu terbukti sangat akurat untuk klasifikasi data. Kita lanjut ke contohnya. Nah, ini adalah contoh sederhana dari naive Bayes. Ini barat. Di
sini ada cuaca, ada suhu, ada kelembapan, dan yang terakhir ini label, bermain atau tidak. Jadi ini kita bisa asumsikan seperti ini. Dalam 1 minggu terakhir, cuaca itu dominan cerah. Maka diasumsikan minggu depan itu kemungkinan cerah. Kita baca dulu. Jika cuaca cerah dan suhu panas dengan kelembapan tinggi, maka labelnya tidak bermain. Sedangkan jika cuaca mendung dengan suhu sedang dengan kelembapan tinggi, probabilitasnya bermain. Ini adalah contoh probabilitas prior atau awal. Ada probabilitas prior dan ada probabilitas a priori. Prior itu yang probabilitas dengan data awal. Ini umpamanya minggu sekarang. Nah, terus ketika ada probabilitas a priori, itu misalnya besok pada minggu yang akan datang itu tiba-tiba cuaca mendung. Nah, maka probabilitasnya ini menjadi berbeda. Pada minggu ini kan dominan cerah. Nah, jadi pada minggu selanjutnya karena yang pertama mendung, nah, kemungkinan akan ada hujan. Seperti itu. Jadi probabilitasnya itu yang awalnya 60% cerah, maka ketika minggu yang akan datang ada mendung, nah, menjadi probabilitasnya 60% hujan. Nah, seperti itu. Nah, sekarang proses klasifikasi naive Bayes. Yang pertama, menghitung probabilitas prior dan probabilitas bersyarat dari setiap fitur berdasarkan data latih. Yang kedua, gunakan rumus Bayes untuk menghitung probabilitas posterior dan prediksi kelas. Nah, contohnya seperti ini. Jadi probabilitas awal dibagi probabilitas banyak dari seluruh data. Jadi dibagi dengan keseluruhan, seperti itu. Ini adalah contoh rumusnya naive Bayes. Sekarang kita langsung coba di rapid manner. Ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita ke operator dan kita klik naive Bayes. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data golf yang terdiri dari 14 sampel. Nah, kita coba mainkan. Adalah pembacaannya, contoh keluarannya dari naive Bayes. Jadi setiap atribut itu memiliki cat ya. Yang merah itu yes dan yang biru itu no.
Di ini kita bisa mengklasifikasi data dengan lebih mudah karena ada warnanya. Kita bisa lihat contohnya di cuaca. Kebanyakan cuaca ini di dalam data ini adalah panas, seperti tadi yang kita baca. Cuaca kebanyakan panas, dan ketika cuaca panas ini sangat dominan tidak bermain, lebih dominan tidak bermain ketika cuaca panas. Nah, sebaliknya ini ada cuaca mendung. Nah, pada cuaca mendung ini dominan main, banyak yang main. Untuk olahraga golf ini pada cuaca mendung sangat cocok sekali, mungkin seperti itu. Sekarang kita coba lagi seperti tadi menggunakan performa. Kita butuh apply model dulu. Apply model. Nah, ini untuk samakan mode-nya, dan ini kita lanjut. Nah, ini akan keluar seperti ini. Ini kelas yes-nya ada 0,643 dan yang no ada 0,35 sekian. Dan sampelnya seperti ini, sama seperti di season 3. Di sini kita bisa membaca yang awalnya main menjadi tidak main ketika sudah di naive Bayes kan, atau dikelompokkan. Dan di sini pengelompokannya sama seperti tadi dengan data sampel 14 dengan ada 4 atribut, yaitu cuaca, temperatur, kelembapan, dan angin. Ini yang mempengaruhi label atau permainan dari golf ini. Sekarang kita coba lagi menggunakan performance. Nah, ini ada performance klasifikasi. Nah, kita lihat apakah performa dari data ini baik. Nah, sama seperti tadi. Tingkat akurasinya 64,2, sama seperti di season 3. Kita coba lagi menggunakan data yang ada yang lainnya. Kita disablekan dulu. Nah, kita menggunakan data yang berbeda. Contohnya kita menggunakan data deal. Data deal di dalamnya itu kita lihat dulu, di dalamnya ada ini disablekan dulu. Nah, di dalam data deal ini ada 1000 sampel. Nah, dimana di dalamnya itu ada future customer atau customer yang memungkinkan akan membeli lagi ke toko A. Nah, sebut saja seperti itu. Jadi di sini ada kemungkinan dari sebuah toko yang memiliki pelanggan antara lain dengan kriteria umurnya antara
90-an sampai dewasa sampai remaja dengan gender laki-laki atau perempuan, dan menggunakan metode pembayaran credit card, cek, dan cash. Setelah ini kita lanjut ke knife bias kan. Kita menggunakan metode knife bias untuk data ini. Sekarang kita mainkan. Nah, sama seperti tadi, dan ini adalah tingkat akurasi dari kurva umur. Yang biru ini melanggankan yes atau pelanggan yang akan kembali lagi. Nah, pelanggan yang akan kembali lagi ini kita tarik lurus antara usia 30-an. Nah, dari usia 100 ini sampai sini adalah yang paling banyak. Untuk potensi membeli lagi adalah yang usia 3 bulan, antara 30 sampai 32, 35, antara ini. Sekarang kita lihat sampelnya. Kita tambahkan lagi menggunakan apply model. Dengan apply model ini kita bisa lebih mudah untuk melihat modelnya ini, dan modelnya kita sambungkan model, kemudian ini ke res dan modelnya ke res. Nah, di sini kita bisa lihat dari data yang pertama dan data yang kedua. Yang awalnya yes dan di knife bias kan menjadi yes. Nah, yang awalnya no menjadi no. Nah, ini tingkat akurasi klasifikasinya ini sangat baik ya, karena kita lihat dari no, nah yes. Nah, berarti ini kita bisa simpulkan data deals ini cocok sekali menggunakan metode knife bias untuk probabilitas future customer, atau memprediksi seseorang itu adalah pelanggan setia atau pelanggan yang akan membeli lagi ke toko A. Menggunakan data deals. Sekarang kita lihat performa dari knife bias pada data deals ini. Nah, kita enablekan ini performanya, klasifikasi ya, performa klasifikasi di sini di operator. Nah, langsung kita jalankan. Nah, kita bisa lihat di sini tingkat akurasi dari knife bias tersebut adalah 92,2. Jadi tingkat akurasinya ini sangat baik sekali untuk menghitung data deals menggunakan teori atau metode knife bias. Sama seperti tadi yang dijelaskan di
PT, naive Bayes ini memiliki kesederhanaan. Nah ya, walaupun sederhana, naive Bayes terbukti cukup akurat. Nah itu kita bisa buktikan langsung di sini. Nah, terbukti akurasinya besar, lebih dominan banyak dari uji yang tadi. Naive Bayes ini cocok untuk melihat probabilitas dari data deals atau data yang sama, yang mirip dengan antara data deal atau data golf, seperti itu. Kemudian perbandingan decision tree dan naive Bayes. Kelebihannya dari decision tree itu mudah dipahami dan dapat menangani fitur numerik dan kategorikal. Dan kekurangannya rentan terhadap overfitting. Nah, kalau di naive Bayes, kelebihannya yaitu sederhana, cepat, dan stabil. Kekurangannya asumsi independensi fitur yang terkadang tidak valid dan performa lebih buruk untuk data dengan banyak fitur. Dari keduanya, berbeda dengan akurasinya, kinerja kedua algoritma bergantung pada karakteristik dan kompleksitas data secara umum. Decision tree cenderung lebih akurat untuk data kompleks, sedangkan naive Bayes lebih baik untuk data sederhana. Nah, seperti tadi, kalau untuk decision tree sendiri itu lebih cocok kepada data yang lebih kompleks atau data yang lebih rumit, seperti itu. Nah, kalau di naive Bayes ini sendiri lebih dominan atau lebih cocok dengan data yang sederhana, seperti data pelanggan itu contohnya.